Berjumpa tentang natrium cyanida, kasus Jessica Kumala Wongso dengan Mirna. Saudara-saudara sekalian, bahwa natrium cyanida ini adalah jenis garam. Sifat-sifat NaCN satu itu berwarna putih, ya, berwarna putih. Lalu yang kedua, jika dilarutkan dalam air akan terbentuk ion Na positif maupun Cn negatif. Maka NaCN ini termasuk golongan senyawa ionik. Kemudian banyak kalangan yang menyampaikan informasi yang banyak keliru. Natrium cyanida apabila dilarutkan dalam air, apalagi dalam kopi panas, itu akan segera menguap, ya. Dan Cn itu akan terbang karena Cn itu adalah gas. Dan pada akhirnya begitu masuk dalam air, Cn akan menguap. Ketika seseorang mencampurkan natrium cyanida ke dalam kopi, kemungkinan besar yang bersangkutan akan minimal pingsan dan tidak akan tahan dan pasti meninggalkan meja tersebut. Kenyataannya dari video yang banyak beredar bahwa Jessica Kumala Wongso tidak pindah dari tempat duduknya, sehingga pada akhirnya ini menjadi tanda tanya besar. Kemudian natrium cyanida dengan kadar 10 mg per 1 liter air itu sudah dapat mematikan. Dan beredar informasi di kalangan masyarakat melalui video bahwa natrium cyanida yang dimasukkan ke dalam kopi 100 mg per 1 liter ini termasuk dosis yang tinggi dan sangat mematikan. Jadi kita tanda tanya juga, bagaimanalah Jessica Kumala Wongso memasukkan kopi cyanida ke dalam kopi, natrium cyanida dimasukkan ke dalam kopi. Ini hal-hal yang tidak mungkin. Padahal memasukkan ke dalam selongsongan ataupun kepada pipet itu sangat sulit. Karena apabila kena tangan kita pada waktu mencampurkan ke dalam kopi, maka tangan kita akan terkena luka dan pada akhirnya menjadi celaka. Maka padanya natrium cyanida yang dibuat di dalam kopi ini yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ini menjadi tanda tanya besar. Maka diharapkan para pengamat maupun para penegak hukum supaya pada akhirnya kasus ini dapat diungkap kembali. Kemudian cyanida di masa Perang Dunia Kedua maupun Perang Dunia Pertama inilah senjata kimia gas. Senjata gas yang banyak mematikan dulu, ya, baik pada saat Perang Dunia Pertama, baik juga pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian cyanida ini juga termasuk bahan aktif pada insektisida. Dan gara-gara itulah bagi masyarakat yang menyemprotkan insektisida dengan dosis tinggi, bisa akhirnya yang menyemprotkan itu kalau tidak pakai masker bisa mengalami minimal lemas dia. Sehingga padanya dosis-dosis dalam penyemprotan insektisida memberantas hama harus diperlihatkan atau dilihat atau diperhatikan takaran-takaran atau ukuran-ukuran di dalam pembuatan insektisida untuk menyemprotkan hama. Maka kemudian bahwa natrium cyanida ini termasuk racun yang sangat berbahaya, dan peredaran natrium cyanida ini sangat terkejut juga kita dari mana diperoleh natrium cyanida ini. Karena perdagangan bahan kimia yang berbahaya saat ini semenjak mulai adanya terorisme sudah ada pengamanan dan pengawasan ketat tentang peredaran bahan kimia. Apabila kita dari kampus ingin memesan bahan kimia harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yang sangat banyak ditempuh supaya pada akhirnya supplier bahan kimia mau memberikan. Karena bahan kimia ini adalah bahan yang berbahaya. Dan kami minta juga kepada Bapak Presiden Jokowi supaya meningkatkan keadilan, supaya keadilan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Ini segera ulasan supaya padanya semua para ahli yang banyak menyampaikan